Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, Boy Piliang, selamat pagi Bang. Halo Bang. Selamat pagi, Boy Piliang, selamat pagi. Halo? Selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari Bang. Kita diskusi dengan baik. Oke, Bang Boy Piliang, apakah Abang ini seorang Muslim Bang? Muslim, alhamdulillah Bang, Muslim. Kalau dari nama-namanya nampaknya asal dari Sumatera Barat Bang ya? Siap. Mantap. Tahu ya Bang, warga dari Sumatera Barat. Piliang. Yang jelas marga Piliang nggak apa-apa Bang, yang penting bukan marga Panyang. Tersisa bekas air kencing, ya kan? Ada bekas air kencingnya begitu. Itu akan disiksa kubur, betul? Betul ya Bang? Boleh saya rasa boleh saya tanggapi dulu sebentar Bang. Silakan Bang, silakan. Yang pertama, secara akademis saya cukup respect sama Abang, dalam artian ketika mempelajari perihal agama lain, kemudian mempelajari secara akademis, itu kita respect. Dalam artian secara akademis ya, saya respect. Kemudian juga Bang, di sini sih saya cuma ingin menanggapi. Dalam artian begini, saya juga bukan orang yang terlalu ahli dalam agama, yang mengerti semua ayat atau segala macam. Cuman saya di sini ingin menyampaikan saja ya Bang, ke teman-teman kita yang Muslim, baik Kristen, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang netral. Netral dalam artian begini, teman-teman yang Muslim itu kenapa Bang Edis hadir dengan channel seperti ini? Itu ada seluk-beluknya, ada alasannya ya Bang, ada alasannya. Ya, jadi mungkin dalam hal marketing mungkin Abang mencoba mempertahankan posisi. Dalam artian banyak mungkin marketing kali Muslim yang mencoba masuk karena Kristen, Abang pun melakukan hal yang sama. Oke. Ya betul. Lalu bagaimana Bang dengan itu Bang, yang saya utarakan ini? Jadi memang benar Bang ya, bahwa agama Islam itu adalah soal kelamin ya Bang ya, betul? Bagaimana Bang, kemaluan bau pesing disiksa Iya, kubur? karena begini, kenapa saya katakan agama Islam itu adalah agama yang soal kelamin? Begini Bang, karena di dalam ajaran agama Islam itu, kalau kemaluannya bau pesing atau ada bekas air kencing nempel di kemaluan itu, maka akan disiksa kubur dia. Dia akan mengalami siksa kubur. Puas, dihajar, dicambuk. Tetapi kalau mencuri berzina masuk surga, Bang. Nah, itu bagaimana, Bang? Kenapa ajaran agama Islam itu nilainya itu seperti itu, Bang? Gimana? Silakan. Kalau dari saya sih begini Bang, saya mempelajari waktu itu Buya Syakur ya. Buya Syakur memang menjelaskan dalam agama itu ada secara konteks itu masih ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu Buya Syakur yang bilang. Dalam Al-Quran maupun hadis mungkin ada ada kelemahannya, mungkin ada kurangnya begitu. Itu Buya Syakur. Jadi Abang melihat ini sesuatu yang tidak masuk akal ya Bang ya? Saya menilai di sini bukan sesuatu yang tidak masuk akal Bang, tapi mungkin ada sebabnya Nabi atau mungkin Allah menjelaskan itu secara detail. Anda sebabnya? Baik, mungkin gimana ya Bang? Saya mempelajari hidup ini kayak bagaimana kita hidup di barak militer ya. Jadi kalau kita hidup di barak militer, kita diatur sedemikian rupa. Harapannya kita setelah keluar dari barak militer itu, kita menjadi manusia yang lebih disiplin, lebih teratur. Ya, jadi itu kenapa? Cuman masalahnya begini. Tetapi kenapa yang menjadi concern atau yang menjadi titik fokus itu adalah soal kelamin? Sedangkan Ya, kalau orang berzina, kalau orang mencuri, itu tetap masuk surga. Tapi kalau tidak, kalau ada bekas air kencing di kelamin, itu malah disiksa kubur. Bukan Ya, gini, artinya gini. Ini misal nih Bang, misal seandainya Abang buang air kecil. Karena buang air kecilnya taruhlah di WC umum, airnya pun kotor ya kan? Kan biasanya kalau di WC umum kan airnya kotor kan? Ya enggak? Ya, betul Bang. Nah, karena taruhlah nggak usah di WC umum lah, taruhlah Anda buang air di kebun begitu, buang air kecil di kebun.
Tentu saja kan kita tidak cebok kan, betul nggak? Ya betul bang. Artinya ada bekas air kencing di situ yang nempel-nempel, betul nggak? Betul betul. Siapa yang dirugikan, Bang? Ya memang kita bang, kita yang dirugikan. Artinya tidak ada orang lain yang dirugikan kan? Ya memang kita sendiri yang dirugikan. Oke, tapi kalau Anda mencuri, kalau Anda berzina, Anda meniduri istri orang, yang dirugikan ada nggak? Ya ada pihak lain. Jadi pertanyaan besar sekarang begini, lantas kenapa yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain malah menyebabkan Anda disiksa kubur, tetapi yang menimbulkan kerugian orang lain malah membuat Anda masuk surga? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan baik ya Bang. Ini kan bagus kan Bang. Artinya gitu, ini agama Islam ini apa-apaan gitu. Apa-apaan ajaran macam seperti ini gitu Bang. Kenapa Abang masih mempertahankan agama seperti ini dan tidak meninggalkan? Silakan Bang. Saya tidak merugikan orang lain ya Bang. Saya tidak membersihkan diri saya sendiri. Tidak merugikan orang lain, justru kenapa saya masuk neraka di sisa kubur kan? Ya mungkin saya mengimani, jawaban saya sekarang kenapa mungkin disuruh bersihkan, ya karena itu untuk kebaikan diri. Saya tidak lihat afternya, dalam artian nanti disiksa kubur, nanti ini begini semacam, saya tidak lihat itu. Tapi saya hadisnya lihat ini begitu Bang. Mau saya pertunjukkan hadisnya? Boleh, silakan. Oke, baik ya. Oke, jadi teman-teman memang banyak muslim yang tidak mengerti ya, kurang paham ajaran agama Islam. Jadi di sini saya bertindak sebagai guru lah ya. Sebagai pengajar ya. Oke, saya coba balikkan kamera saya Bang sebentar. Saya akan kasih lihat kepada Abang bahwasanya dalilnya yang saya bawakan itu benar-benar ada ya. Oke, baik, ini saya tampilkan ya Bang ya. Jadi ini hadisnya ya Bang ya. Ini hadisnya ya, Arabnya, kemudian ini terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nih, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas air kencing tersebut. Nih Bang ya. Ya Bang. Nih diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing. Sanad hadis ini sahih Bang. Jadi umat muslim itu disiksa dalam kubur ternyata bukan karena berzina, bukan karena korupsi Bang, tapi karena ini bekas air kencing nggak bersih. Nah makanya saya tanya tadi Bang, seperti yang saya bilang, kalau air kencing nggak bersih Bang, kalau ini artinya saya sudah tunjukkan kepada Anda ya, bagaimana respon Anda itu, kenapa bisa begitu? Baik ya Bang, saya jawab ya Bang. Oke. Membersihkan air kencing dalam artian kemaluan sendiri itu kan bukan hal yang berat ya Bang. Saya lebih fokus kepada tujuannya, kenapa disuruh bersih ya, agar diri kita bersih kan. Kalau kita fokus kepada nanti di sisa kubur ini segala macam, memang itu ada, saya tidak bisa menyangkal itu, karena itu memang ada gitu, saya tidak bisa menyangkal. Tapi saya sebagai muslim fokus kepada esensialnya disuruh. Ketika disuruh bersihkan diri, bersihkan gitu. Karena diri bersihkan gitu. Karena yang bekas kencing itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, Anda mendapat siksa. Sementara jikalau Anda berzina, jikalau Anda mencuri, itu jelas-jelas merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, justru Anda masuk surga, tidak disiksa kubur. Mungkin pemahaman saya sih enggak ya Bang. Saya dalam artian ketika saya membunuh orang, ketika saya ini memang tapi pemahaman saya pribadi tetap itu harus. Tapi ajaran agama Islam enggak Bang. Di dalam ajaran agama Islam, sekalipun Anda berzina, sekalipun Anda mencuri, asal Anda itu tauhid, Anda masuk surga Pak. Itu memang ajaran Islam seperti itu. Nah, masalahnya kan Abang tidak tahu. Abang berbicara seperti itu ada landasannya. Saya tidak bisa. Ada landasannya. Saya tidak bisa sampaikan itu. Tapi lagi ya. Ketika kita dengan Tuhan, itu hubungan kita dengan Tuhan, kita yang yakini dalam artian gimana ya, pemahaman kita ya. Saya berpikir Tuhan tidak sejahat itu, juga Tuhan tidak tidak seceroboh atau tidak sejahat itu. Dalam artian begini, ketika saya membunuh, ketika saya berlaku salah, berlaku ini, dalam hadis lain, mungkin dalam ayat yang lain, saya jelas tertera di sana, saya nanti akan mendapat balasan, gitu Bang. Tidak ada Bang mendapat balasan Bang. Oke. Oh nanti Abang ini sudah sering Abang dengar, mungkin Abang sudah pernah dengar ini, tapi nggak tahu ya, karena di sini banyak orang baru, karena pendengar pagi, pendengar malam tuh ternyata saya perhatikan beda-beda Bang. Ya beda-beda Bang. Oke, coba dengarkan Bang ya, nih dengarkan. Ya, Bang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Ajaran agama Islam. Sedangkan kalau kencing Anda masih
Mungkin kalau fokusan ke sana ya, abang berbicara seperti itu adalah dasarnya. Saya nggak bisa menyalahkan. Dalam artian juga dikuatkan oleh beberapa pendapat seperti tadi, saya nggak bisa jelaskan. Cuman balik lagi ke tadi, kenapa abang kan tanya tadi kenapa saya masih mempercayai, saya masih ini, Ya, karena yang saya seperti itu. karena saya melihat agama saya itu dengan sudut pandang saya dan berguru ke orang yang tepat begitu bang. Cuman sedikit saya mau sampaikan di sini bang, bahwa sebenarnya saya memang orang Sumatera Barat, tapi saya tinggal di Timur. Saya ingin sampaikan mungkin sedikit pesan ya bang, pada teman-teman yang mungkin bahwa di Timur kita toleransi kita tuh indah, toleransi kita tuh indah. Kita di Timur kita ndak ada yang diganggu ibadah, ndak ada yang apa. Dalam artian saya mungkin bersyukur abang mau naikkan saya karena saya mau menyampaikan pesan-pesan toleransi saja bang. Kalau mungkin diskusi lebih lanjut dengan saya jujur saya orang awam, saya tidak terlalu paham. Saya mungkin kalau apple to apple dengan abang saya jujur saya akui saya nggak akan bisa bantah argumen abang karena abang punya landasan sedangkan saya tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pesan-pesan toleransi bahwa sebenarnya ketika kita beribadah dengan agama kita masing-masing, ketika kita berada di ini, ya mungkin saya ingin sampaikan sih kepada teman-teman yang di bawah ini, pada ribut di kolom komentar kan, wah ini si hujat segala macam. Saya rasa sih esensialnya bukan ke sana, tapi gini, ketika teman-teman mungkin dari Muslim berharap teman-teman Kristen tidak menanggapi agama Islam lagi, tidak ada channel seperti ini lagi, saya rasa sih, ayo kita batasi diri untuk menyentuh juga agama orang lain begitu bang. Jadi kepada teman-teman kita yang Muslim, saya rasa sih kenapa ada Bang Edis, ya mungkin karena ada efek, ada sebab dan akibat gitu. Sebab Bang Edis ada itu karena ada sebabnya. Dan Bang Edis sudah jelaskan di beberapa kali ini ya bang, beberapa kali live ya, kenapa saya ada kan, bang abang jelaskan kan, Ya. betul kan? Tapi gini bang, tapi kita udah karena sudah terlalu jauh kan, karena udah terjadi perdebatan ini. Akhirnya sekarang kita itu mencari kebenaran bang, mana yang benar. Sekarang kita itu adu argumen tentang mana yang benar. Nah, berbicara soal tema yang kita bahas tadi bang ya, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan bang. Dimana kekristenan itu bukan soal ritualisme bang. Ya. Jadi kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bukan soal air kencing lah, bukan soal masuk kamar mandi pakai kaki kiri lah, keluar pakai kanan, cara mandi, cara kencing, cara cebok. Ya jadi memang akhirnya kan jauh ya bang. Tapi saya percaya di hati abang itu kan pasti, oh iya ya gitu. Kenapa kok Islam itu kok soal cara cebok, cara kencing gitu, ya kan? Karena kekristenan bukan soal itu bang, karena manusia itu diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Jadi manusia itu dia tahu bang. Nah, makanya kekristenan itu nggak berbicara soal hal-hal yang seremeh-temeh itu, begitu bang. Ya oke, siap. Gitu. Ya boleh saya tanggapi ya bang, sedikit. Ya mungkin kalau dari saya, selagi yang saya imani sekarang, ketika Tuhan mengatur hal seremeh-temeh itu, berarti Tuhan peduli. Dalam artian gini, yang saya lihat tujuannya, ketika kita disuruh bersihkan kemaluan, tujuannya apa? Gitu. Ketika kita disuruh sholat, tujuannya apa? Saya rasa begini bang, abang bisa pernah lihat waktu itu abang komen, sholat dalam artian sholat itu cuma ruku, berdiri, segala macam. Enggak bang, enggak. Kita ketika kepala kita sujudkan, kita menghambakan diri, karena Islam artinya kan berserah diri. Nah jadi yang saya nilai begini bang, pendapat saya begini, ketika waktu itu abang tanggapi sholat itu cuma gerakan ini apa segala macam, enggak bang. Enggak, ketika kita sholat, ketika kita menghambakan diri, saya rasa di situ saya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Oke baik, ini bagus nih bang, ini dalam ini omongan abang nih. Jadi gini, gerakan badan sujud, ya gerakan badan sujud, meletakkan kepala sampai ke lantai, itu adalah sebuah sign, sebuah lambang bahwasanya kita itu menaklukkan diri. Setuju bang ya? Misalnya ada raja duduk di tahta, kita sujud sampai kepala kita ke lantai. Artinya itu lambang yang kita tunjukkan bahwa kita takluk kepada dia. Ya, kita hamba kepada Tuhan. Nah, tapi gini bang, tapi di dalam kekristenan itu bukan berbicara hal-hal yang sifatnya ritualisme, tetapi aplikasinya, implementasinya. Siap. Nah, kalau tadi kan kita sujud sampai kepala ke lantai kan itu lambang saja bahwa kita sedang takluk kepada dia. Nah, kekristenan berbicara mengenai tindakannya. Nah, tindakan kita takluk kepada dia itu adalah kita melakukan apa yang diperintahkan, betul nggak? Jangan mencuri, jangan berzina, ya kan? Itu lebih penting ketimbang kita bentur-benturin kepala kita ke ubin, betul? Siap. Untuk apa kita bentur-benturin kepala kita ke ubin, tapi kita berzina, tapi kita mencuri? Untuk apa itu? Somat, ya kan? Seorang muslim itu asal dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia mencuri, maka dia masuk surga. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, Bang. Bagaimana mungkin seseorang itu tidak musyrik kalau dia berzina?
Kalau dia mencuri, Ya. sebenarnya Ya, baik, mencuri Bang. itu kan sebagai tanda bahwa dia telah musyrik. Dia telah menduakan Allah, betul nggak? Ya, Dia boleh saya tanggapi dulu, Bang? lebih patuh kepada iblis. Ya. Contoh misalnya gini, Ya. seseorang itu tidak menduakan Allah karena dia lebih patuh kepada Allah ketimbang patuh kepada iblis, betul nggak? Gimana, Bang? Seseorang Mohon maaf. seseorang itu dikatakan dia tidak menduakan Allah kalau dia lebih mendengar Allah, lebih taat kepada Allah ketimbang patuh kepada yang lain, betul nggak? Betul, betul, betul. Nah, kalau dia sedang berzina, artinya dia taat kepada Allah atau taat kepada iblis? Ya, berarti melanggar perintah Tuhan karena Tuhan Ya, berarti dia lebih taat kepada siapa? Berarti gerakan sujud dia sampai kepalanya ke lantai itu kan hanya bohong belaka. Ya, kan gini ya, Bang, dalam Islam dengan keadaan seperti itu berarti kan juga ada malaikat yang mencatat dua. Malaikat yang mencatat hal baik dan hal buruk. Baik lagi kan tadi, Bukan itu, Bang. Bang. Maksud saya gini. Tadi kan Abang bilang Muslim itu menundukkan dahinya sampai ke tanah. Ya. Artinya dia menaklukkan diri terhadap perintah Allah, betul nggak? Ya. Kalau dia berzina, artinya dia menaklukkan diri kepada perintah Allah nggak? Ya, berarti dia melanggar. Berarti dia kan? Ya, melanggar. Memang dia melanggar. Nah, kalau melawan berarti dia sudah menduakan Allah itu dengan yang lain, betul tidak? Oh, tidak, Bang. Maksudnya begini. Dalam artian begini. Artinya apa sih maksudnya menduakan Allah itu, maksudnya apa? Nggak gini. Secara ini saya jelaskan. Kalau ketika Tuhan memerintahkan sholat, tujuannya apa? Untuk mencegah diri melakukan hal buruk. Ketika melakukan hal buruk, itu bukan berarti langsung notabene kita langsung menduakan Tuhan, tidak, Bang. Tidak secepat itu juga, Pak. Oke, apa maksudnya menduakan itu, Bang? Gini, dalam artian menduakan tuh ketika kita sholat, tapi dalam artian kita masih memikirkan dunia, masih memikirkan harta, jabatan gitu. Itu yang bagi Allah itu Jadi kalau menduakan. berzina, mencuri itu tidak menduakan Allah ya? Tidak, karena Artinya kalau Muslim korupsi, berzina, maling, artinya dia sedang bertauhid, betul? ya tidak seperti itu juga kalau saya tanya. Ketika orang juga meniru Yesus, dalam artian mungkin dia mengikuti semua perintah Yesus, ketika dia melanggar apa yang disampaikan Yesus, apakah dia langsung keluar dari Kristen? Kan tidak. Baik, jadi gini Bang. Jadi Kan tidak, apa kata Bang. Yesus? Gini, makanya di dalam Kristen tuh tegas Bang. Barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa, Bang. Jadi menjadi seorang Kristen, dia itu artinya mematikan perbuatan-perbuatan dosa itu. Makanya di dalam kekristenan itu, Bang, di dalam inti daripada kekristenan itu adalah bagaimana hidup yang lama dia itu mati. Kemudian dia hidup baru dan tidak berbuat dosa lagi, seperti itu. Tetapi kan dalam perjalanannya kan tidak mudah itu. Seperti itu. Tapi tetap saja dikatakan orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa, gitu, Bang. Ya, berarti kan dalam esensial ini saya kurang sepakat kalau Abang sampaikan ketika saya melakukan perintah, melanggar perintah, kemudian saya langsung menduakan Tuhan, tidak. Dalam artian ketika saya melakukan kesalahan, ya berarti itu pure kesalahan saya, gitu Bang. Dalam artinya menurut Anda seseorang itu taat kepada Allah di detik yang sama boleh mencuri, boleh berzina, begitu ya? Tidak, Bang. Oke lah. Oke, mungkin ya, apa belum nangkap maksud saya tadi. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Boy Pilihan. Kita kalau bicara yang tinggi-tinggi mereka nggak. Oke ya, saya turunkan dulu ya. Ya, silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain. Mari ya, saya membuka kesempatan kepada kalian untuk diskusi dengan baik ya di hari Senin pagi ini. Ya, mungkin banyak ya teman-teman yang sibuk kerja, tapi ayolah, nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sela-sela kita sambil bekerja. Oke, ada Arum Sping. Saudara Arum, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya muslim. Oke, Bang Arum. Ya, Bang Arum. Bagaimana Bang Arum? Ya, gimana? Bang Arum, apakah ini presenter dari TV One? Bukan. Saya Kok pernah sepertinya tampil aja di TV. pembawa acara TV One? Pernah saja tampil di TV. Oh, pernah tampil di TV One. Boleh. Nanti boleh dibawa, disiarkan di TV One biar saya diskusi sama Abdul Somad. Karena saya ingin membuktikan bahwa Abdul Somad itu berdusta. Begitu. Dia Gimana mengutip kedustaannya? kedustaan Abdul Somad. Dia mengutip Bible-nya orang Kristen dan mengatakan bahwa itu nubuatan tentang nabinya orang Islam. Perlu saya putarkan videonya? Nggak perlu. Saya kira kita Karena diterima sudah saja. tahu, betul. Ya, lalu bukan sudah tahu. Gimana Pak? Bukan sudah tahu, karena kan tidak akan pernah sampai kita pada
pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Jadi cara berpikirnya Abdul Somad tentu punya dasar asumsi, dia akan pertaruhkan juga kredibilitasnya. Dan teman-teman di Kristen juga pasti punya asumsi dan mempertahankan kredibilitasnya. Oke. Itu. Tidak masalah kalau itu. Oke, tapi tema kita kali ini begini Pak. Tema kita kali ini itu soal Islam itu kemaluan bau pesing itu disiksa kubur, tetapi berzina dan mencuri itu masuk surga. Betul Pak? Oke, pertama dari sisi logika ini sudah tidak logis. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sudah berbeda, padahal sama. Berarti Anda setuju bahwa agama Islam tidak logis? Bukan, tidak begitu menariknya. Terus? Kemaluan bau pesing disiksa kubur, berzina mencuri masuk surga. Itu kan dua hal yang berbeda. Anda tarik dalam satu logika, mestinya linear. Misalnya, kemaluan bau pesing disiksa kubur, berzina mencuri disiksa kubur, kemaluan bau pesing masuk surga, berzina mencuri masuk surga. Baik. Itu yang logis. Baik, saya jelaskan ya, mungkin karena Pak Arum yang tidak nyambung. Oke, baik, gini Pak Arum. Loh, no. Anda jangan menarik langsung kesimpulan saya nggak nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Anda ingin menyampaikan kepada saya bahwa saya sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis gitu. Bukan, kan satu disiksa kubur, satu masuk surga. Itu kan bukti kesesatan fikir. Misalnya, kalau disebut bahwa kemaluan bau pesing disiksa kubur, maka saya juga bisa memunculkan sebuah hadis bahwa yang berzina itu juga disiksa kubur. Nah, itu logika baik, satu kan? Baik. Oke, tunggu dulu. Anda menyatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kalau berzina disiksa kubur. Ya. Hadis, saya kasih tahu, hadis itu sudah usang. Karena di hadis yang saya tampilkan itu info terbaru. Karena ada kata-kata baru saja mengabarkan kepadaku Jibril. Muhammad berkata dalam sebuah hadis itu, Jibril baru saja memberitahu bahwa barang siapa umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Lalu ada para sahabat yang bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Muhammad berkata, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya, menurut hadis itu, Jibril mengupdate, dia memberikan informasi terbaru. Karena Muhammad mengatakan baru saja. Karena sebelum-sebelumnya Muhammad tahu kalau berzina itu masuk disiksa kubur. Tapi Jibril mengabarkan info terbaru, walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Inilah Anda mengutip kalimat-kalimat, tetapi Anda tidak punya ilmunya. Saya ini mahasiswa pasca sarjana dan belajar ulumul hadis. Mengistimbatkan hadis, asbabul urutnya ada. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa di awal dan akhir referensinya sekarang tidak ada lagi hadis, clear. Kitab-kitab hadis selesai sama dengan Al-Quran. Jadi ketika logika saya mengatakan bahwa pezina juga itu masuk surga, bau pesing juga masuk surga. Kenapa? Karena tadkhulul jannah bis salam. Ada orang yang masuk surga dengan salam. Kata salam itu ada yang masuk neraka dulu, kemudian dia dimasukkan ke zina, masuk surga. Tidak, dia akan dicelupkan dulu karena itu ada hukum. Hadisnya nggak bunyi seperti itu. Loh, yang mana hadisnya? Oke, baik, saya tampilkan. Oke, baik. Sebelumnya saya tanggapi dulu ya Pak Arum ya. Gini Pak Arum. Ya. Anda sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kesesatan. Justru Anda yang logika fallacy yang di atas itu logika fallacy. Lagi bicara, jangan panik Pak Arum. Gini Pak. Bukan, saya enggak panik. Pak Arum tadi kan bicara. Kan Pak Arum bicara. Enggak, maksud saya gini, jangan cepat menjudge orang. Itu yang saya minta. Oke, gitu. begini Pak Arum. Oke. Tadi Anda berkata bahwa argumen saya salah karena Anda sekolah di ilmu bidang Islam. Ini enggak nyambung. Ini logika macam apa? Sementara saya bantah ya. Anda, saya jawab ya. Sebentar dulu. Saya jawab. Sebentar dulu selesai Pak Arum. Gini loh. Oke. Karena Anda mengatakan bahwa Anda sekolah di bidang agama Islam, itu tidak membuktikan bahwa argumen saya salah. Argumen saya salah ketika apa yang saya bacakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis. Itu baru namanya logika yang cerdas. Bos. Masa logika saya pendapat saya salah karena Anda sekolah di ini? Yang enggak nyambung. Gini, sudah ya. Saya menyebut belajar ilmu hadis bukan mengatakan bahwa saya paham sepenuhnya, tapi saya paham metode bagaimana melihat hadis itu. Sekarang saya tampilkan gitu loh. di layar, Kan ya, Anda kan menyandingkan tadi bahwa ada keterangan akhir. Tidak dikenal dalam Islam ada keterangan akhir dan ada keterangan awal. Baik, sekarang saya tampilkan Pak. Sekarang saya tampilkan. Pak ya, ini hadisnya. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya ya. Di sini dikatakan begini, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, bersihkan diri kalian dari kencing karena kebanyakan siksa kubur dari bekas air kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Adara Qutni.
Kemudian di riwayat lain pula diriwayatkan oleh Al-Hakim, kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sanad hadis ini sahih. Jadi ternyata umat muslim itu disiksa kubur itu bukan karena korupsi, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena bekas air kencing. Nah, sedangkan di hadis lain, kalau berzina ataupun mencuri asal dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Mau saya tampilkan hadisnya lagi? Bentar, saya tampilkan hadisnya. Oh, sambil tanggapi dulu, silakan. Oke. Pertama, hadis itu menyebutkan. Oke, sebagai pembanding ya, saya akan ungkapkan juga bahwa berdasarkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 2 orang laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur mereka. Salah satu tidak pernah berhenti dan menggunjing, sedangkan yang lainnya suka bersinah. Artinya, kalau Anda menyebut bahwa zina tadi itu masuk surga, tidak adil dan tidak linear dengan orang yang kencing. Yahudi. Ya Allah. Coba dibacakan lagi. Oke, ini hadisnya. 2 orang dari laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur Dari Bani mereka. Israel kan? Oke, konteksnya adalah bahwa dalam Islam zina itu Bukan juga itu akan Bani Israel, Pak. Ya Allah. Coba dibaca lagi. Iya, itu yang berzina Bani Israel. Kalau Muslim yang berzina masuk surga. Oke. Anda tekstual ya. Saya menerjemahkan kembali bagaimana hadis ini dijelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dan menggunjing dapat menyebabkan siksa kubur. Oke, Namun perlu diingat tadi sini kan mereka penjelasannya, pentingnya bukan tobat hadisnya. memperbaiki diri. Pak, yang Anda baca itu bukan hadis, tapi itu tulisan orang tentang hadis itu. Itu bukan hadis Ya itu sendiri. Allah, Ini bagaimana? ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda tahu Imam Bukhari Tulisan nggak? Anda tadi, hadis ini berbicara itu bukan hadis. Iya, Bagaimana hadis ini sekolah diriwayatkan Islam Imam tinggi-tinggi Bukhari. kok begini nggak bisa bedakan? Anda tidak Bukan. bisa membedakan Jadi- tulisan orang, pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu Nah. sendiri. Jadi Kakak Edis, ini masih mahasiswa, kita sudah debat begini di HMI. Jangan Nah, lari-lari ke jadi- situ, Pak. Bukan. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang berhubung Bukan. kepada saya. Banyak Kasihan mahasiswa Islam yang kasihan tadi itu kepada saya. teman-teman yang disesatkan gitu. Jadi kenapa temanya dihapus di atas? Kita fokus ke tema Oke, dong. baik, Itu saya saja tampilkan nggak lagi. logis. Oke, saya tampilkan. Coba, Oke. itu kan berbicara mengenai Bani Israel yang berzina dan menggunjing, betul? Ya, Dan silakan Bani kalau Israel teksnya. ini- Tapi memahami hadis tidak begitu. Iya, itu soal pemahaman, Pak. Kita tidak bicara soal pemahaman, kita berbicara soal hadis, bukan pemahaman orang tentang hadis. Anda ngerti nggak? Bisa bedakan nggak antara pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu sendiri? Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya tunjukkan, ini berita terupdate. Cuman memang sayang ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan wahyu ini ke dalam Al-Quran. Nah, ini wahyunya, Pak ya. Saya tampilkan. Pak Arum? Ya, Oke. Besok Anda kalau tampil di TV One bisa membawa isu ini ya. Oke, nih. nggak penting Ya. ini biasa kok obrolannya ini saya biasa aja. Wow, Jangan terlalu pede juga karena Anda membahas ini lalu merasa ya biasa aja Oke, ini. baik nih ya. Saya tampilkan ya Pak Arum ya. Bisa lihat ke sini Pak Arum? Biasa baca aja. Jangan ditutup. Baca Arabnya dong. Baca Arabnya. Sebentar Pak Arum, jangan menutupi diri begitu. Oke ya. Saya Bukan, tampilkan. saya pegang kok. Oke, ini ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan dan seterusnya ya. Kita baca matanya, baca isinya. Baru saja, perhatikan ini. Ini ada kata baru saja. Baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Artinya apa Pak Arum? Artinya begini Pak Arum, artinya umat muslim itu, walau dia berzina, walau dia mencuri, asal dia tauhid, asal dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi perhatikan, kalau alat kelaminnya bau pesing, disiksa kubur. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu sangat mementingkan soal kelamin. Justru agama Islam itu berada pada ketinggian yang mulia karena pada persoalan kencing pun dia bahas. Iya, makanya itu. Kalau kencingnya masih nempel di kemaluannya, disiksa kubur. Tapi kalau berzina, mencuri, masuk surga. Tidak logis. Jadi Justru inilah makanya yang saya bilang, disebut kenapa dengan- Anda mempercayai Islam? Loh, justru karena kemuliaan itu, kehebatan ajaran itulah kenapa saya semakin istiqomah dalam Islam. Oke, jadi menurut Anda, lebih pantas disiksa kubur itu orang yang masih ada kelaminnya bau pesing ketimbang yang berzina?
Yang bau pesing dan yang berzina pantas disiksa. Oh, tidak Tapi ada yang begini? berzina disiksa. Aduh, Nggak ini bisa. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad kalau begini. Nggak bisa. Jadi gini, ya dengar dulu. Anda bilang tadi. Coba dengar. di mana dalilnya bahwa kalau berzina disiksa kubur? Umat muslim yang berzina disiksa kubur? Saya sudah menyampaikan tadi dalilnya. Itu Bani Israel, bukan umat Ya, ini ada muslim. lagi satu. Gimana sih? Ada lagi. Ini dengar ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Jangan ditutup-tutupi wajahnya, Pak Aruf. Pak Aruf, jangan ditutup-tutupi wajah Anda. Bukan, jangan. Saya ini pakai kamera tape. Jadi ketika saya begini itu akan kelihatan karena tape-nya berdiri. Jadi, nah, ketika aku melihat seorang wanita yang rambutnya diikat dan kepalanya digantung di atas api neraka, dia tidak menjaga kemaluannya. Itu riwayat Muslim. Tidak menjaga Jadi, kemaluannya kalau kemaluannya bau pesing. kemaluannya itu dipahami Tidak, sebagai oh zina. itu tafsir Anda. Bukan tafsir Anda. Ini Kalau asal kita menurut. harus menjelaskan Itu, hadis terus? dengan hadis, Oke, begini stop Pak dulu, Aruf. stop dulu, Kalau kita stop dulu. menjelaskan hadis Stop dengan dulu. hadis, itu Ini soal susah. kemaluannya Anda tidak cuma dijaga yang dari air fakta. pesingnya. Justru Anda berani menafsirkan tanpa Oh, pengetahuan. saya tidak menafsirkan, saya menafsirkan itu Anda dengan hadis yang lain. menafsirkan itu. Oke, jadi Saya begini, mau bilang, saya kasih apa tahu. dasarnya Anda mengatakan Baik, peluang- apa dasarnya? tafsirnya? Apa dasarnya? Begini. Apa dasarnya begini? Saya perkenalkan dulu diri saya, Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, S1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak Oke. resmi, saya belajar secara otodidak. Oke, problemnya apa? Sebentar Problemnya nih, apa? ini saya kasih tahu. Oke. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan Ya. kan? Bukan Sebentar, kepastian kan? iya dengarkan dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini. Jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini. Kenapa mereka memunculkan hadis itu? Begini, supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya, kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang begini, secara logika saja. Dengar, logika saja nih. Secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Oke, taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, siapa kok bisa orang lain rugi? Coba, saya sebentar. Kalau Gini. dia buang air kecil Sebentar. di tempat umum, Dengar. dan dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing Siapa itu yang membuat perasaan kebauan tidak pesing? enak. Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Kemaluannya. Kalau itu toiletnya. Oke. Kalau misalnya kalau jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya Oke, kualitas gini, perguruan tinggi. supaya menarik. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, nggak bisa. Pak, Anda ini Pak bisa bedakan, Pak Aruf. logika Anda bisa bedakan tidak? Membersihkan kelaminnya dengan membersihkan jambannya beda. Kalau jambannya yang tidak dibersihkan, maka itu akan merugikan orang yang antri berikutnya. Oke, Saya logika setuju ya. dengan Anda. Kalau dia kencing di toilet, Ya. dia tidak bersihkan ujung kelaminnya. Itu Toiletnya artinya atau dia kelaminnya? menggunakan Toiletnya atau kelaminnya? Tunggu dulu. Anda selalu memotong, tapi dipotong Anda tidak mau. Silakan. Mana sih? Oke. Silakan. Saya ambil dulu dia buang air kecil di toilet di tempat umum. Oke. Dia tidak membersihkan kemaluannya. Oke. Itu artinya begitu dia setelah kencing, maka dia tidak menggunakan apa-apa, memasukkan kembali kemaluannya ke celananya, ya enggak? Oke. Oke. Siapa yang rugi berarti sebenarnya? Oke, tunggu dulu. Tenang Adakah aja, saya orang akan lain jelaskan. yang rugi karena itu? Coba. Oke, pertama, karena dia tidak membersihkan, karena akan ada Oke, konsekuensi. dirinya rugi. Oke, tunggu, Dirinya rugi. tunggu Adakah dulu. orang lain yang dirugikan? Oke, yang kedua dirugikan di mana? Karena tidak membersihkan kelaminnya, berarti dia tidak menggunakan air dan dia tidak siram jambang itu. Kok dari jambang? Pak, dengar ya. Saya misalnya Allah, kencing sebentar nih, cara saya berpikirnya gantian nih. gimana? Tadi Anda sudah bicara kan? Tunggu Boleh dulu, gantian? tunggu. Saya tuntaskan Silakan, baru silakan. Anda nilai. Oke, karena saya tidak membersihkan kemaluan saya dengan air, dan karena kemudian tidak ada percikan air sampai kan pasti kalau saya bersihkan kemaluan saya akan pakai air akan jatuh ke jambang, dan kalau jatuh ke jambang, jambangnya juga bersih, tidak ada bau pesing. Ini disentah apalah ya. Ya kan? Nah, sekarang orang lain mana yang habis kencing, dia tidak cebok. Ya kan? Terus dia tahu-tahu langsung tidur dengan suaminya. Yang dirugikan suaminya, itu pun kalau suaminya suka menganu.
Makanya saya bilang hadis itu sangat kuat dugaannya dikarang oleh para lelaki-lelaki yang suka mencium-cium alat kelamin. Makanya biar keren, maka saya harus tulis ada bekas pipisnya, maka dia disiksa kubur. Coba bayangkan Pak Arum, bayangkan Pak Arum. Ada hak orang lain yang Anda langgar. Sementara kalau Anda tidak mencuci kemaluan Anda, tidak ada hak orang lain yang Anda langgar. Coba bagaimana Anda menerima itu sebagai ajaran yang masuk akal? Sekarang Anda terdiam. Bukan dia, saya menghargai Anda agar debatnya biar connect gitu. Silakan, kalau saya dikasih kesempatan saya bicara. Saya menanggapi. Oke, saya kuatkan ya, saya kuatkan. Karena kalau saya ngomong, mungkin Anda tidak menganggap. Anda kan menganggap Abdul Somad itu sebagai orang yang mewakili ajaran agama. Nggak usah dikirim ke Abdul Somad, fokus aja di Oke, enggak, saya hanya menguatkan argumen saya. Oke, saya minta waktu 1 menit nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itu makanya saya bilang, itulah agama Islam. Problemnya apa? Soal hadis itu? Problemnya, mengapa kalau Anda tidak mencuci kelamin Anda, yang itu jelas-jelas urusan pribadi, Anda malah disiksa kubur. Sementara kalau Anda berzina, Anda mencuri, Anda melanggar hak orang lain, Anda masuk surga. Mengapa agama Islam sangat mementingkan urusan kelamin? Silakan. Oke, pertama hadis itu saya hafal ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah meskipun apa dosanya. Tetapi harus dipahami untuk masuk surga dia melewati banyak tahapan, banyak fase. Termasuk saya menyebutkan di awal bahwa ada orang yang tadkhulul jannah bisalam, ada orang yang masuk surga dengan salam. Kenapa salam? Karena dia masuk surga tanpa dia dicelupkan, dicuci, diampuni, disiksa dulu atas dosa-dosanya nanti di neraka. Itu satu terkait dengan hadis itu. Karena itu ketika saya ditanya, apakah yang pesing kencingnya itu masuk surga, saya jawab masuk surga berdasarkan hadis itu. Apakah berzina mencuri masuk surga? Masuk surga berdasarkan hadis itu. Setelah melewati proses misalnya dia disiksa dulu di neraka, baru kemudian dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sebentar, Islam? saya minta dalilnya. Di mana disiksa dulunya, di mana? Coba saya minta dalilnya. Oke, saya bukakan dalilnya. Di mana kalau berzina mencuri asal syahadat disiksa dulu, mana? Ini orang Islam kok suka nambah-nambah. Dalilnya Tidak, mana? tidak perlu. Wah, masa tidak perlu dalil itu? Itu namanya karangan Anda sendiri. Saya baru bicara tidak perlu, Anda sudah potong, jadi nggak bisa ini. Oke, silakan, saya tunggu. Oke, maaf nih, maaf. Oke, silakan. Coba tunjukkan dalilnya harus disiksa dulu mana? Tidak perlu saya mencari tambahan dalil, sementara dalil yang Anda putar sendiri tadi itu sudah cukup jadi dalil. Mana? Coba ya, oke, saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Ya Allah. Justru saya memberhentikan video itu ketika video itu sudah tidak sesuai dengan hadis. Memang, oke, saya kasih jawab. Nggak bisa, jadi sebentar. Anda keliru. Sebentar. Maaf ini, saya mau tarik kesimpulan awal. Pak Arum, memang di dalam video Abdul Somad saya. tersebut ada lanjutannya, tapi disiksa dulu. Tapi itu tidak saya tampilkan, kenapa? Karena di situ Abdul Somad bohong lagi. Karena itu nggak ada di hadisnya. Bisa. Jadi, Loh, mau Anda gimana? mengatakan bohong, itu kan asumsi Anda juga. Oke, sekarang saya tampilkan. Saya tampilkan di layar saya. Apakah ada di sini disiksa? Tenang dulu. Nggak bisa. Adakah di sini disiksa dulu, Pak? Adakah di sini disiksa dulu? Di hadis yang lain. Mana? Tunjukkan Ya kepada Allah. saya hadisnya bahwa disiksa dulu, mana? Ngarang bebas saja. Nah. Oke, tunjukkan. Kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Dekat yang nyata mengatakan disiksa dulu. Yang ada, umat muslim itu nanti akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Tapi dosa-dosa itu ditimpakan sama orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian bebas bikin dosa, yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Mau saya tampilkan lagi hadisnya. Bagaimana umat muslim itu berbuat dosa-dosanya setinggi gunung, ditimpakin sama orang Yahudi dan Nasrani. Oke, Sebagai saya bacakan ya. mereka. Tenang aja, Anda usah melebar. Anda Oke, ini saya silakan. tahu Itu metode. mana hadisnya? Saya tahu Siksa dulu metode mana? campaign Anda. Mana yang Jadi, disiksa dulu mana? Saya tahu metode campaign Anda di media sosial untuk menyesatkan beberapa kami. Jadi santai aja. Disatkan, aduh No, bagaimana? nggak usah ditanggapi. Pak Aruf jangan Oke ya. Oke, fokus ya. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga kecuali setelah melewati neraka.
Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melewati neraka? Beliau menjawab, ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis Di mana di riwayat situ Bukhari disiksa Muslim. dulu? Insyaallah sahih. Di mana di situ disiksa dulu? Ini ayat, ini hadisnya. Mana di situ disiksa dulu? Ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Kalau neraka Melewati itu sudah neraka. pasti disiksa. Jadi tidak Mana butuh naskah kata-kata bahwa disiksanya mana coba? Gimana? Anda memang tidak logis. Neraka Berarti umat itu muslim tempat wajib disiksa. masuk neraka dulu. Kalau masuk neraka itu pasti disiksa karena neraka Oke, itu tempat oke, siksa. sekarang gini. Surga itu Oke, neraka sekarang surga saya saja Anda berarti tidak bisa umat bedakan. muslim wajib musuh masuk Anda. neraka dulu. Iya, ini hadisnya. Wajib masuk neraka dulu. Bukan wajib. Tuh kan? Tuh kan? Bukan wajib. Tuh. Ih, Ini sekarang kan wajib, tidak sekarang nggak wajib nih. Oke, apakah umat muslim Tidak. wajib masuk neraka dulu? Ya Allah, ini kan cara Anda ini mendebat dengan logika Anda. Anda sendiri mengatakan umat muslim Padahal wajib ini masuk neraka dulu, betul? bukan. Nah, Ini sekarang hadis kan, ya. Wah, ini bagaimana, saudara? Coba, Edis, mau nggak berkualitas debatnya? Anda persilakan diam, saya diam. Oke, silakan. Kemudian kasih Pertanyaan kesempatan, saya jangan simpel. dipotong. Mau nggak? Pertanyaan saya Mau nggak simpel. gitu? Apakah umat muslim, semua umat muslim termasuk Muhammad, wajib disiksa dulu dalam api neraka? Semua yang berdosa masuk neraka. Termasuk Muhammad? Lalu setelah itu dikeluarkan. Sebentar, termasuk Tapi Muhammad? yang tidak berdosa tidak masuk Apakah neraka. termasuk Muhammad yang disiksa di neraka? Enggak, karena tidak berdosa. Oh, Muhammad gak berdosa? Iya, apa dosa? Kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa gimana? Dia maksum, dia maksum. Oh, aduh. Oke. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa gimana? Bisa saja ada ayat Anda temukan. Bisa saja ini gimana? Bukan. Inilah Ini cara tadi yang Anda bilang, mendebat. saya menempuh pendidikan di universitas. Sudah saya bilang. Tahun 2014, 2015, saya ngajar mahasiswa Islam. Gimana? Jadi nggak bisa. Jadi sampai kapan debat ini pasti akan begini karena secara metodologi. Oke, kita sekarang tidak saya tanya akan Pak Arum. sampai. Ini Pak Arum. Ya. Anda mengatakan Saya ingat Kakak Edis. Tunggu dulu. Saya sebelum turun karena Anda akan pernah sudah mau sampai. turun dia, teman-teman. Dia mau Gini, mengibarkan bendera. gini. Gak apa-apa, kita hargai dia mengibarkan bendera. Bukan bendera itu Anda akan menarik kesimpulan kan? Itu sesatnya Anda. Anda mestinya menghargai dong. Oke, Saya silakan. mau naik. Silakan. Jangan gitu. Kalau Silakan. Anda bisa bicara toleransi, jangan gitu. Silakan. Saya ini tidak pernah mengomentari apapun tentang agama lain. Saya cuma tadi berpikir biar teman-teman juga ada yang paham. Setidaknya saya tidak tersesat gitu. Ya, enggak gitu dong. Kita ini satu NKRI. Jangan karena persoalan Anda pernah belajar lalu mencari celahnya. Itu Nggak kan bisa. argumen yang Anda Saya utarakan tadi, Pak Arum. nggak usah kembali ke sana karena Loh, kita ini akan gimana? bakalan. Anda saya Logikanya balikan tidak dengan akan. argumen Anda. Malah curhat sekarang. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Yang pertama, yang kedua, saya tahu ini rumah Anda. Nggak bisa. Saya harus menghargai tuan rumah. Gitu kan. Beda dengan kalau di ruang netral dan ada ini kan itu jauh lebih enak diskusinya. Jadi sekali lagi saya clearkan, saya sampaikan bahwa Anda tadi bertanya soal adakah kan gitu. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad, betulkah orang yang Islam itu apakah dia berzina selama dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah? Saya sudah menjawab betul. Apa dasarnya? Saya ungkapkan kembali, clear. Bahwa semua yang bersalah pasti akan dicelupkan tanda kutip sesuai, termasuk orang yang kencing tapi tidak membersihkan kencingnya. Baik. Kira gitu. Oke, ada Lalu tadi katakan kemudian berzina itu akan selesai, disiksa kubur. Lalu kenapa? Tidak apa-apa, saya turuti. Artinya, Ya, bagi apa? orang-orang yang berzina, bagi orang-orang yang mencuri, mereka akan disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu? Ada yang disiksa kubur berdasarkan keterangan, ada Ini yang ditambah-tambahin tidak. lagi. Allah. Ini sudah Anda saya kok turuti narik kemauan Anda, kesimpulan? sudah saya kasih. Kakak Edis, Anda masih kalau mau dengar, bilang ini begini, permintaan aduh, saya jadi begini, nggak permintaan bisa. saya. Coba Nggak bisa tunjukkan karena sebuah Anda dalil. itu, maaf dulu, tunggu dulu, Ini, Pak Arum. maaf dulu. Karena Anda, kita sementara ngomong, Anda sudah potong dan tarik kesimpulan. Ayo sedikit akademik lah dalam berdebat. Kalau saya salah, saya fair. Kalau saya ada kekurangan, saya fair. Tapi tidak dengan memotong. Lalu bagaimana di dengan tengah. hadis ini? Bagaimana Tidak dengan usah hadis bergeser. ini? Saya balikan dulu Tidak kamera usah saya. bergeser kemana-mana lah. Karena kita clear saja di tema. Ini menentukan atau apa namanya berkaitan dengan apa yang Anda utarakan tadi. Nih, lihat nih. Apa dikatakan? Baca bahasa Arabnya, Baik. baca bahasa Arabnya. Anda kan Baca. 13 tahun belajar. Baca bahasa Arabnya. Saya nggak belajar bahasa Arab. Lah, Jadi menurut buktinya Anda terjemahan katanya ini 13 salah. tahun. Oke, silakan buktikan bahwa terjemahan ini salah, gitu aja. Ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu dan seterusnya nih. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi
atau Nasrani kepada setiap muslim, lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dalam neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jelas. Jadi menurut hadis-hadis ini, umat muslim itu nanti ya, mereka itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Ini loh, lihat nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini ajaran agama Islam. Loh, Anda geleng-geleng kepala melihat ajaran agama Anda sendiri. Bukan saya geleng, saya Kenapa? tertawa. Jadi nggak usah selalu menampilkan itu karena biasa saja teks-teks hadis seperti itu. Belum lagi kita harus mengecek periwayatnya. Oh, Belum jadi lagi hadis itu sanad. palsu. Bukan, itu lihat kan, lihat Anda kan. Baru saya ngomong Anda sudah tarik kesimpulan kan, itu yang saya maksud tidak beretikanya. Biarkan saja ngomong. Oke, silakan. Ya kan? Silakan. Oke, jadi saya berpikir biar tema ini saya fokus pada tema di atas tadi. Tadi Anda membacakan hadis kan, semua akan ditimpakan masuk surga kan, tidak ada yang berbantahan. Yang saya fokuskan adalah tema bahwa pertama, kenapa yang pesing disiksa kubur, yang berzina masuk surga. Saya sudah menjawab bahwa yang berzina pun itu akan disiksa kubur. Saya Ini lanjutkan hadisnya nggak logikanya. begitu. Tunggu dulu. Saya tampilkan Yang hadisnya. kedua, saya pakai logika lagi bahwa sejak awal kan, kalau dia yang kencing tidak membersihkan itu masuk disiksa kubur, tetapi berdasarkan hadis yang lain, apapun dosanya bahkan berzina sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan ayat yang sudah disampaikan tadi. Bahkan Anda menguatkan. Nah sekarang ada pertanyaan di awal, itu Islam ngurusin hanya persoalan kelamin. Saya jawab, justru Islam disitulah kemuliaannya, dan disitulah kenapa saya istiqomah dalam Islam. Karena Islam sampai mengurusin hal-hal di toilet, masuk toilet, urusan kencing, semuanya diurusin. Jadi kalau kemudian Anda melihat ada celahnya, ya siapapun pasti bisa akan menemukan, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Tapi buat kami fokus pada apa yang kami yakini berdasarkan pengetahuan kami. Jadi jangankan soal nikah, jangankan soal bernegara, urusan kencing pun disitulah Islam betapa luar biasa. Itu saja dari saya. Silakan tanggapi. Baik, saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi teman-teman. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini hadis ini kalau kita betul-betul meneliti, tidak ada di sini kata-kata bahwa mereka itu akan disiksa. Coba ya, saya suruh Anda membacanya bahwa walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, seseorang itu akan tetap masuk surga asal dia itu tidak menyekutukan Allah. Lalu Anda katakan, ya masuk surga, tetapi disiksa dulu, kan begitu? Betul? Iya, ada hadisnya tadi Anda baca. Kalau di dalam kan? hadis ini ada nggak kata-kata disiksa dulu di sini? Loh, persoalannya begini. Ada namanya hadis ahad, ada namanya mutawatir. Hadis ahad itu Edis yang diriwayatkan banyak orang. Yang Bukan, saya nggak nanya mutawatir. Hadis ahad. Saya tidak tanya masalah itu mutawatir. Saya mau menangkap, Anda saya tidak mau nyambung, menangkap Pak Arum. logikanya begini. Saya tidak tanya masalah kesohihan Astaga. hadis ini. Sebentar, saya tidak mempertanyakan apakah hadis ini doib, mu'a'ad, atau apapun lah itu namanya. Saya menanyakan, menurut hadis ini, adakah orang itu disiksa dulu? Jangan terdiam, Pak. Ada nggak mereka disiksa dulu? Saya tidak terdiam, saya menyimak Anda bicara karena saya Iya, sopan. pertanyaan saya, di dalam menunggu, saya nggak hadis suka ini, motong-motong adakah Anda, mereka makanya saya disiksa diam. dulu? Adakah mereka disiksa dulu? Oke. Nah, terdiam. Loh, Iya, saya tanya, makanya Oke. dijawab. Menurut Nah. hadis ini, adakah mereka disiksa terus? oke. Oke, saya jawab ya. Adakah tersiksa Saya jawab dulu? ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Ada nggak mereka tersiksa dulu? Anda butuh jawaban saya kan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya, Tidak ada. Oke. kata-kata Anda tadi Oke. mengatakan disiksa dulu, Oke. itu tidak benar. Oke. Sudah selesai? Saya bisa jawab? Silakan. Saya bisa jawab? Silakan. Saya munculkan juga hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Saya hadirkan Apakah juga. itu terbaru? Ya. Apakah ada Loh, nggak informasi boleh. di sini Ini bukti dikatakan Anda tidak baru paham saja datang ilmu hadis. kepadaku? Ini tanda sudah selesai, clear. Saya mau turun. Ini tanda Anda tidak tahu ilmu hadis mengaku 13 tahun. Oke, Kalau ilmu hadis ada tidak di situ disebut angka dikatakan baru, tidak baru ada. saja Nggak ada, Jibril nggak ada. datang kepadaku, ada?
Baru saja itu ada di matan. Baru saja itu Iya, matan namanya. Itu artinya naskah. Dan dia tidak ada itu sekarang di info hadis baru. terbaru yang sudah terupdate ketahuan. dari Jibril. Anda tidak paham. Itu pada saat waktu itu, bukan lagi sekarang. Jadi Anda tidak Oke, bilang, mana tidak yang lebih bukan, terbaru? nggak bisa. Mana yang lebih Anda terbaru? tidak paham. Mana yang lebih Sudah Dis, Anda ketahuan. Tahu kok sampai di mana Oke, kemampuan. dia mau Jadi jangan lari. ngaku-ngaku 13. Ya tidak masalah. Bukan Kalau Anda lari. sudah menganggap Bukan bahwa Anda lari. kalah, Anda ingin mengibarkan bendera putih, silakan. Saya tidak. Oh, enggak ada yang kalah. Enggak ada kalah, tidak ada yang Oh, jelas-jelas merasa bahwa di ini, situ saya dikatakan cuma ingin katakan baru bahwa baru cara Anda saja saja diberitakan menafsirkan. kepadaku oleh Jibril. Sekarang begini, Pak Arum. Kalau Itu Jibril namanya, memberitahukan dengar, kepada itu- Muhammad, itu wahyu atau tidak? itu namanya matan dan itu menceritakan kejadiannya. Oke. Anda harus Kalau tahu itu, Jibril bahwa dalam hadis berbicara itu ada kepada namanya Muhammad, rawi, ada namanya sebentar, Pak matan, Arum, ada jangan namanya panik sanad. dulu, Pak Arum. Nah, Pak Arum, dalam jangan matan panik. itu dijelaskan Pak bagaimana Arum, coba jangan asbabul panik. wurudnya. Pak Arum, jangan panik. Asbabul wurud itu Waduh, menceritakan Pak Arum, udah mulai bagaimana panik. proses keluarnya hadis itu. Sudah mulai panik, Jadi Pak tidak Arum. ada yang panik. Ya, ini Tidak dia ada panik yang ingin panik. menyembunyikan sesuatu. Ini biasa Pak Arum. saja. Saya cuma Teman-teman mohon ingin maaf ya yang membuka dihukum kepada mati. Saya publik nggak tahu kenapa nanti saya bahwa akan tanya. Gini, Anda juga Pak Arum, kenapa Anda tidak berbicara semata-mata terus hanya tidak berhenti? dan Anda yang mengucapkan itu benar. Ya, Enggak. panik Kalau ya. ketemu dengan orang yang paham, Anda juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, Pak Arum. Kalau Jibril berbicara itu namanya wahyu tidak? Sudah. Gimana caranya Jibril berbicara wahyu itu datangnya dari Allah? Ya Anda pun tidak paham. Sebentar. Di dalam hadis itu dikatakan, utusan dari Robku, Sudah, Jibril Des. telah datang Sudah, kepada Des. itu wahyu tidak? Edis cukup Dia Edis mau ya. lari, dia Nanti mau saya lari. naik lagi. Nanti naik ya. Oke. Nggak apa-apa, Sudah. Pak Arum, jangan dipaksa. Jadi Boleh. Anda sudah akan lari dari konteks. Ya saya sudah menjawab pertanyaan. Oke, Kenapa tidak kau masalah. masukkan di Pak Arum, belakang tadi? Pak Arum Ya. tidak berani nanti mengungkapkan bahwa itu wahyu yang lupa dimasukkan Quran. Nggak apa-apa. Ya kan? Ya, nanti Anda berani kemungkinan kan? gini Pak Arum, kemungkinan nanti malam Edis, saya Anda- live lagi. Anda secara 19.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Arum. Bayangkan. Ini. Atau bila perlu Anda Pak Arum narik ingin sendiri mengundang kesimpulan. saya supaya kita diskusi di TV One. Ya. Ngapain? Hah? Ngapain mau ngundang kalau secara kualitas seperti Anda? Ya enggak? Iya, itu kan alasan Anda saja supaya Anda tidak makin. Bukan alasan. Bukan alasan. Oke lah, Pak Arum, silakan. Udah, ya. Ada ingin apa melakukan? Ya, nanti lagi. Ya, sudah waktu Yang jam pasti 12. saya sudah jawab kan? Keras. Saya sudah jawab semua naskah yang di Walaupun belakang ngarang yang bebas, tidak TV, masalah. ya sudah ya. Oke, walaupun ngarang bebas. Oke, semuanya teman-teman, dan saya berpesan terakhir teman-teman, khususnya yang muslim, janganlah terlalu terjebak dengan kesesatan-kesesatan logika. Teman-teman, saya ingatkan itu biar kita tetap terjaga karena kelihatan apa ujungnya, apa targetnya Bang Edis ini, ya. Karena itu silakan mari kita terus mengikuti saja, mempelajari saja, dan ayo dengan kehadiran Edis TV yuk kita belajar dong semua. Iya, harus Oke. begitu dong. Ya. Oke. Oke, saya pamit Baik. ya. Terima kasih Pak Kasih, Pak kasih. Arum, Pak Arum ya, terima kasih. Oke. Ya, ya. Bukan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah.
kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah
Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa
Rasulullah SAW disebut Nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur.
Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.